Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kepada yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, para masyayikh alumni Gontor. Di sini saya lihat tadi ada Pak Imam Mujiono, ada Prof. Muhammad Khirzin, dan ada Ketua Umum Cilut Tis'inat Ustadz Akbar Zainuddin, dan masih banyak lagi para masyayikh yang kami hormati. Kemudian kepada Ustadz kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Ahlan wa sahlan Ustadz. Kaifa halukum bi khair? Waalaikumsalam barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah barakallahu fik. Dan tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua IKPM Gontor Pusat yang lama maupun yang baru. Yang lama Ustadz Haji Ismail Abdullah Budi Prasetyo SAG, dan Ketua IKPM yang baru Dr. HM Adi Fuadi Nuris MA MPhil. Dan tidak lupa juga Ketua IKPM Cabang Yogyakarta Ustadz Lutfi Zwinarto sudah gabung bersama kita, dan juga pengurus IKPM Cabang Jogja yang kami banggakan, teman-teman kru Ustadz Abdul Somad, dan tidak ketinggalan pula para wali santri yang sangat kami banggakan, yang tercinta. Pada acara malam hari ini kita tidak akan memperpanjang lebar, kita langsung mulai. Yang pertama, kita buka acara pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajar Ramadhani. Beliau adalah alumni tahun 2007. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ayat-ayat suci yang telah dibacakan oleh Ustaz Fajar Ramadhani. Semoga acara kita pada malam ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya langsung kepada Ketua IKPM Jogja untuk memberikan sambutan. Kepada Ustaz Lutfi Junarto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Kiai Al-Haj Profesor Dr. Abdus Somad LC, para masyayikh sekalian, para al-asatid wal asatidah dimanapun berada, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suara saya bagus nggak, Mas Tantowi? Alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Dan jelas. Jelas ya? Dari Kalbar jelas. Alhamdulillah. Karena ini forum umum, mungkin sekilas saya perkenalkan tentang IKPM Jogja, bahwa Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor
cabang Yogyakarta yang keberadaannya di bawah naungan IKPM Pusat yang berada di Gontor Ponorogo. Anggotanya merupakan alumni Pondok Modern Gontor yang berdomisili di Yogyakarta. Nah, ini mungkin yang belum tahu tentang IKPM. Di sini ada beberapa divisi dalam kepengurusannya. Di dalam pengurusannya divisi ekonomi dan kewirausahaan yang alhamdulillah selama ini kegiatannya, salah satu kegiatannya yaitu ekspedisi IKPM yang dalam 1 tahun ini sangat membantu daripada Bapak Ibu Wali Santri sekalian untuk kirim paket ataupun kirim wesel ke pondok modern dimanapun adanya, kecuali cabang yang ada di luar Jawa. Kemudian ada santrimat juga, dan insya Allah nanti setelah Lebaran kita akan launching juga Sangu, Santri Gontor Tour and Travel, yang mana ini nanti kalau toh pandemi COVID ini masih berlalu, ya ini nanti akan kita launching untuk mengantar Bapak Ibu sekalian berkunjung ke pondok, terutama yang ada di Jawa. Kemudian ada divisi kajian dan dakwah, ada divisi hukum dan HAM, ada divisi humas dan publikasi, divisi keputrian, kemahasiswaan. Nah, divisi kemahasiswaan ini kita beri tanggung jawab untuk mengurusi bimbingan masuk Gontor, di mana ada beberapa kegiatannya yaitu privat, ada santri mat, ada santri weekend, dan ada pesantren Ramadan. Acara malam ini merupakan bagian program dari divisi kajian dan dakwah yang bekerja sama dengan divisi charity IKPM. Terima kasih Ustadz Tantowi sebagai ketua divisi, baik di divisi charity ataupun dakwah, kajian dan dakwah IKPM. Oleh karenanya sebagai Ketua IKPM Cabang Yogyakarta, saya sangat mengapresiasi sekali acara tersebut, dan semoga tidak hanya pada malam hari ini saja, tapi nanti bisa diagendakan untuk bulan-bulan selanjutnya. Dan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Somad, saya atas nama seluruh warga IKPM Jogja mengucapkan terima kasih yang tak terhingga yang telah meluangkan waktu untuk memberi tausiah kepada kita semuanya, warga IKPM Jogja pada khususnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat Indonesia pada umumnya yang pada malam hari ini mengikuti siaran ini. Saya kira cukup ya Ustadz Tantowi. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua IKPM Cabang Jogja. Selanjutnya pengantar dari Ketua IKPM Pusat Pondok Modern Darussalam Gontor. Kepada Ustadz Adi Fuadi Nuris dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.
Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami sayangi, kami muliakan ayahanda, gurunda, kawan kita, Profesor Dr. Al-Ustadz Ki Al-Haj Abdus Somad LCMA, yang kami hormati dan yang kami sayangi seluruh keluarga besar Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor cabang Yogyakarta, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh bangsa, tokoh agama, para wali santri, dan juga seluruh masyarakat yang hadir di dalam tabligh akbar ini. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur sekali dan sangat berbahagia bahwa pada malam hari ini dapat diadakan, dapat digelar tabligh akbar bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Somad LCMA, yang kita tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh dan juga salah satu ulama nasional, ulama Nusantara, sebagai dai dan juga pembimbing kita semuanya, dan tentunya dengan pengalaman beliau di dalam hal keilmuan dan juga di dalam pemahaman keilmuan Islam yang sangat mendalam, tentunya sangat diharapkan oleh kita semuanya untuk kita ambil, untuk kita jadikan sebagai ajaran dan kita lakukan dan kita kerjakan setiap hari. Pertama, kami menyampaikan salam takdim dari ayahanda kita tercinta Al-Ustadz pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Akrim Maria, dan Kiai Haji Ahmad Fatullah Zarkasi MA, bahwa beliau pada malam hari ini berhalangan untuk hadir, namun belum menyampaikan salam dan pesan kepada kita semuanya untuk selalu menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Yang kedua, kami atas nama pimpinan pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor mengucapkan ribuan terima kasih. Yang pertama kepada saudara kita Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Al-Haj Abdus Somad LCMA. Beliau ini tidak asing lagi dan beliau adalah salah satu anggota kehormatan IKPM, di mana beliau diberikan langsung oleh ayahanda Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, dan beliau adalah salah satu keluarga kita semuanya, jadi bukan orang lain. Yang kedua, kami ucapkan kepada segenap panitia yang sudah meluangkan waktu dan menyusun acara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik tabligh akbar dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan mengenalkan gerakan sedekah, gerakan wakaf, gerakan zakat, dan gerakan amal soleh, di mana ini adalah satu gerakan sosial yang diajarkan oleh Islam, dan mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Kami tidak memperpanjang dalam sambutan kami hanya menyampaikan salam dari anak-anak dan santri-santri yang ada di Gontor, karena mereka semuanya saat ini dalam mengikuti ujian akhir tahun, ujian syafai, dan sebentar lagi akan memasuki ujian tahriri, dan sebentar lagi akan mengadakan liburan untuk kembali ke rumahnya masing-masing, insya Allah dalam waktu dekat, dan akan melanjutkan dakwah di masyarakat masing-masing. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor adalah sebuah organisasi Pondok Modern Darussalam Gontor, sebuah lembaga yang orientasinya adalah untuk supaya mengawal alumni-alumni Gontor yang bertebaran di seluruh antero se-Indonesia, di mana kewajiban Pondok Modern Darussalam Gontor adalah membina masyarakat berdakwah melalui alumni-alumninya, sekaligus juga mendorong pada alumni untuk terus menjadi leader dan terdepan di dalam dakwah Islamiyah, menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin bangsa, dan ini sudah menjadi amanat dari pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan tentunya para wali santri, meskipun tidak termasuk di dalam keluarga besar Pondok Modern Gontor, tetapi kami juga menganggap semua wali santri, semua masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amanat Gontor untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, untuk menebarkan dan menjalankan amanat dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,
kami semuanya mengapresiasi bahwa pada malam hari ini kegiatan tabligh akbar ini merupakan satu kegiatan yang patut diteruskan dan patut dicontoh oleh alumni-alumni lain dan juga oleh IKPM cabang lainnya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan mendapatkan ilmu dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada panitia sekali lagi, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Had Abdul Somad LCMA yang telah meluangkan waktu dalam kesibukan beliau ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah antum dan menjadi amal kebaikan kita semuanya. Tidak berpanjang lebar. Wabillahi hidayah warahmatullahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz Adib Fuadi Nuris atas sambutannya. Baiklah jamaah sekalian dan teman-teman semua, saat yang kita tunggu telah datang. Selanjutnya kami persilakan waktu sepenuhnya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ustaz Abdul Somad LCMA. Waktunya sepenuhnya, dan mungkin karena waktunya sudah malam, mungkin nanti tanpa ada tanya jawab, langsung diakhiri dengan doa. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guru kita semua, Fadilatul Syekh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Akrim, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah, atallahu umrahum, mata'anallahu bituli umurihim, wa nastafid min ulumihim wa ghaziri ulumihim wa lutfihim, wa asallahu an yubarik lahum wa natabarraku bihim insyaallah. Kemudian sahabat-sahabat ketua IKPM dari seluruh penjuru negeri yang ikut dalam program kita pada kesempatan kali ini, khusus sahabat-sahabat di IKPM Yogyakarta. Saya sangat merasa terhormat mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa menyampaikan satu materi yang cukup besar, yaitu tentang fadilah infak dan sedekah sahabat-sahabat sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sebetulnya ayat ini tentang zakat. Tapi kalau kita lihat diawali dengan innamas shadaqat. Shadaqah. Itu menunjukkan bahwa shadaqah itu umum. Ketika cerita zakat pun namanya juga shadaqah. Dalam hadis tentang yang diriwayatkan Sayyidina Umar, habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Pokoknya dipegang, lalu kemudian hasilnya digunakan. Di situ dipakai kata tasaddaqta, sedekah. Padahal itu bercerita tentang wakaf. Jadi ibarat rumah ada payung besarnya, lalu kemudian di dalam rumah itu ada ruang tamu, ada dapur, ada garasi, ada taman. Maka begitu juga dengan infak sedekah ini, payung besarnya adalah sedekah. Begitu cerita tentang zakat, Allah juga sebut dengan sedekah. Bercerita tentang wakaf juga disebut dengan sedekah. Payung besarnya sedekah, di dalam payung besar itu ada ruang-ruang. Ada namanya zakat, wajib. Ada namanya wakaf, tidak wajib, tapi dia punya rukun. Wakif, yang berwakaf, yang menerima wakaf nazir, yang diwakafkan benda materi, dan ada ijab dan qabul. Lalu kemudian di dalamnya ada infak. Infak ini umum. Di dalamnya ada hibah. Di dalamnya ada wasiat. Di dalamnya juga ada, di dalamnya ada yang disebut dengan kelola dengan dalam sebuah lembaga Baitul Mal zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi secara ringkasnya, kalau diilustrasikan sebagai sebuah rumah, atap besarnya sedekah,
Di dalam sedekah itu ada ruang zakat, wakaf, infak, hibah, wasiat. Supaya kita mudah memberikan gambaran kepada jamaah supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi bagi orang yang sanggup memberikan uang disebut dengan infak. Kalau dia berikan tanah tidak hilang, tidak habis, cukup 4 rukun, maka dia disebut dengan wakaf. Kalau dia wajib, maka disebut dengan zakat. Kalau dia langsung diberikan, beralih nama, disebut dengan hibah. Kalau dia diberikan, tapi menunggu meninggal, maka disebut dengan wasiat. Rumah besar, sedekah. Di dalam rumah besar ada beberapa kamar, zakat, wakaf, infak, wasiat, hibah. Nah sekarang, setelah jelas, kita baru masuk kepada fadilah, keutamaannya. Yang pertama, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Setiap orang nanti di padang mahsyar tidak ada tempat bernaung. Tahta dhilli shadaqatihi, dia bernaung di bawah atap. Atapnya itu adalah sedekahnya. Jadi kalau kita selalu digambarkan matahari sejengkal dari kepala, panas terik, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai dada, ada yang tenggelam semuanya karena panasnya. Menunggu syafaat dari Nabi Muhammad, syafaatun uzma, karena semua nabi-nabi tidak mau, tak sanggup menghadap Allah. Nabi Adam malu karena dia dulu makan buah kuldi, Nabi Nuh malu karena anaknya kafir, Nabi Musa malu, Nabi Isa malu, maka mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Lalu selama kita di padang mahsyar itu, di mana tempat kita bernaung? Maka kata Nabi, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah atap sedekahnya hatta yaqda bainan nas, sampai diputuskan pengadilan mahkamah di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad di Musnadih. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian kita selalu digambarkan idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, bulan, bintang hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, air yang di laut dinaikkan, tsunami maha dahsyat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat su'akharat, ketika itu barulah orang sadar apa yang sudah dia lakukan. Dan ketika itu tidak langsung diadakan pengadilan, tapi kita menunggu dalam waktu yang lama. Dan tempat bernaung itu salah satunya adalah sedekah. Diperkuat lagi dalam hadis lain, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang selalu kita sampaikan, hafalan kita ketika di pondok, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Satu di antaranya adalah yang terakhir, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfaha, orang yang bersedekah hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ini juga bercerita tentang zilli shadaqatihi, orang itu bernaung di bawah sedekahnya. Ini keutamaan pertama, bahwa sedekah itu bukan untuk orang, tapi sesungguhnya untuk kita. Ini juga merubah mindset kita. Selama ini kalau kita sedekah, bantu masjid, masjidnya perlu ke kita. Kalau kita sedekah, bantu anak yatim, kita merasa anak yatim itu perlu ke kita. Jadi dengan hadis ini kita sedang disadarkan, ternyata tidak begitu. Ketika kita berikan bantuan ke masjid, kita bantu fakir miskin, kita bantu du'afa yatim, sesungguhnya kita sedang membangun sebuah atap besar untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dawu mardakum bis sadaqah, rawahu Tabrani. Hadis ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani ada Al-Mu'jam Al-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Kabir. Idza dzukira Tabrani, rawahu Tabrani, kalau disebut Tabrani tanpa ada penjelasan, berarti itu ada dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Bagi sebagian orang yang liberal, tidak ada korelasi antara sedekah dengan pengobatan, karena obat lain, sedekah lain. Tapi kalau melihat pandangan hakikat tauhid, maka sesungguhnya sangat ada korelasi. Karena dawa dengan penyakit dengan obat sama-sama datang dari Allah. Tak sulit bagi Allah SWT untuk menyembuhkan
Dan ini diriwayatkan tentang Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Datang seorang menjumpai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi yang dia lututnya bernanah selama puluhan tahun tidak sembuh-sembuh. Lalu Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ingat hadis ini, lalu dia katakan, "Da'u mardakum bisadaqah." Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Lalu kemudian orang itu pun, kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, coba kamu buat sumur. Tidak ada korelasi penyakit lutut dengan sumur. Pokoknya buat aja sumur. Ternyata setelah sumur dibuat, masyarakat mengambil air itu mereka minum, air itu dipakai sholat, air itu dipakai berwudu, lalu kemudian setelah itu mereka berdoa. Ternyata yang menyembuhkan itu Allah. Doa orang-orang yang kesulitan tadi yang menembus pintu-pintu langit. Sehingga terkabul doa mereka. Jadi bagi orang yang bertauhid mudah saja korelasi, da'u mardakum bisadaqah. Syekh Abu Amr Al-Misri dalam kitabnya Ajaib wa Tara'ib Sa'ah wa Sa'ah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Ada seorang warga Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, orang kaya, medical check up, kata dokter tak ada obatnya. Akhirnya pulang ke Saudi Arabia, dia ingat hadis da'u mardakum bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah. Setelah itu dia berangkat lagi ke Amerika, dicek, ternyata dia sembuh. Dokter-dokter bertanya, terapi apa, obat apa? Dia bilang, saya ingat sabda Nabi kami, berobatlah kamu dengan sedekah. Jadi hadis ini dari sejak zaman dulu, salaf sampai khalaf dipraktekkan dan mujarab. Jadi kalau ada jamaah kita sakit, maka mereka bersedekah, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, masjid, pesantren, yatim, du'afa, jompo. Itu sesungguhnya adalah cara supaya untuk memberikan kesembuhan. Yang selama ini kita hanya berdoa bismillahirrahmanirrahim, rabbil arsyil azim, adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi ada satu jalur lagi. Ke dokter sudah, herbal sudah, doa sudah, ada satu yang belum dicoba, yaitu berobat dengan terapi sedekah. Yang ketiga, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang diberikan secara diam-diam memadamkan murka Allah. Selama ini orang-orang yang tobat, yang hijrah, hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Selama ini orang tobat biasanya mandi tobat, sholat sunat tobat, istighfar, baik, bagus. Hijrah, setelah itu menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, setelah itu istiqomah. Tapi untuk memadamkan murka Allah tidak cukup hanya sekedar istighfar. Apalagi orang-orang yang kaya, duitnya banyak, taubatnya cuma istighfar. Gimana ceritanya? Maka taubat itu tidak cukup hanya istighfar. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Untuk memadamkan murka Allah SWT, maka ditutup dengan sedekah. Bukan menyogok Allah SWT. Allah tak bisa disogok. Wal ghaniyul hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Allah tak butuh, Allah tak perlu duit kita. Tapi sungguhnya ketika kita sedang bersedekah, kita sedang meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Mayurid sawabat dunya nutihi minha. Siapa yang mau balasan dunia, kami kasih balasan. Wa mayurid sawabal akhirati nutihi minha. Siapa yang mau balasan akhirat, kami bagi balasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat yang baik, maka insya Allah padamlah murka Allah SWT, dan itu diperkuat pula hadis lain. Wa atsmi'is sayyi'at. Bagaimana tamhuha, menghapusnya? Dihapuslah dengan perbuatan baik, diantaranya dengan sedekah yang baik. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang lembut, yang baik, sopan. Wa maghfiratun, pemberian maaf, tidak marah. Khairun, lebih baik. Min sedekatin, daripada sedekah yatsba'uha adza, yang diiringi dengan caci maki, sumpah serapah, menyinggung perasaan, menyakiti hati orang. Ini poin yang ketiga. Sedekah memadamkan neraka. Ini kita. Antara kita dengan neraka tak ada jarak lagi. Begitu dekatnya. Sampai-sampai dikatakan, inna ahadakum, sesungguhnya kamu, daripada tali sendalnya. Jadi sendal itu ada talinya. Itu benda yang paling dekat dengan kita, paling sering kita pakai, melekat. Ternyata ada yang lebih dekat lagi dengan kita, surga kita atau neraka kita. Nah, kalau begitu dekatnya kita dengan surga, apa amal yang mendekatkan kita ke surga? Sedekah. Kalau begitu dekatnya kita neraka, apa yang menghijab kita? Kata Nabi, ittaqun nar. Jaga diri kamu dari neraka, buatkan tembok, buatkan tameng. Apa tembok kita dari neraka? Belah dua. Ada kurma, belah dua. Sebelah ke mulut kita, neraka.
Selama ini kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul, baik, tak salah. Tapi ada cara lain. Bukan satu jalan kepada kebaikan. Jalan ke masjid ada pintu depan, ada pintu belakang. Maka begitu juga dengan surga ini, mendekatkan diri kepada surga dengan sedekah dan menjaga diri dari neraka. Kata Nabi SAW, ittaqun nar, jaga diri kamu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebelah kurma. Poin yang kelima, pintu-pintu surga itu banyak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring menuju surga zumara, berkelompok-kelompok. Zumratun, zumratani, zumar. Berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas. Lalu kemudian ada salah satu mereka yang masuk dari pintu babur rayyan, karena dia banyak puasa sunat. Ada yang masuk dari babul jihad, ada yang masuk dari babus shalah, dan salah satu pintu surga itu adalah babus shadaqah. Maka kalau kita ingin masuk, mampu dengan sholat tahajud kita yang banyak, dari babus shalah. Masuk dengan jihad, mati fisabilillah, babul jihad. Tapi kalau kita tidak mampu, kebetulan dititipkan Allah harta, maka kita pakai dari pintu babus shadaqah. Tapi kata Nabi SAW, ada umatku itu yang masuk min haitsu syaa, dari pintu mana saja dia masuk, dia bisa masuk. Dan orang itu adalah Abu Bakar Siddiq. Begitu juga dengan perempuan, seorang perempuan yang menjaga imannya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, taat kepada suaminya, yang soleh, yang takut kepada Allah, maka dia juga masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Tapi salah satu cara untuk masuk ke surga adalah melalui babus shadaqah, yaitu pintu shadaqah. Yang keenam, shadaqah itu mensucikan diri kita. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 103. Qul min amwalihim, ambil harta mereka. Qud, wahai Muhammad SAW, min amwalihim, ambil harta mereka. Maksudnya di situ zakat. Shadaqatan, disebut dengan shadaqah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan mereka. Karena ketika kita menimbang mungkin ada tidak kita sengaja terkurang sedikit. Adapun orang yang sengaja kurang maka dia sesungguhnya curang. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Muhammad SAW. Kalau bukan golongan Nabi berarti hanya dua saja, golongan Nabi beriman, golongan bukan Nabi kafir. Faman kafara, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak perlu dia. May yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak mengikuti jalan Muhammad SAW, fala yuqbala minhu, dia tak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena amal baiknya di dunia ini tak dinilai Allah. Haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin, terbang habis hilang, musnah. Bagaimana cara mensucikan diri kita? Mensucikan diri dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum, dengan salat sunat taubat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, mensucikan wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, mensucikan secara fisik, taharah, dengan air, disiram tangan, kumur-kumur, istinsak, matmadah, menyiramkan air ke wajah, ke tangan. Tapi ada wa tuzakkihim, tazkiyah, yang bersifat tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari hasad, dengki, syirik, kufur, nifak, munafik. Lalu setelah bersih dia diisi dengan ridha, qanaah, ikhlas, zikir. Ini semua adalah melalui sedekah. Jadi kalau kita mau mensucikan diri, di antaranya yang diajarkan Nabi melalui Al-Qur'an adalah wa tuzakkihim biha. Ha muannas maksudnya adalah sedekah. At-Taubah ayat 103. Yang ketujuh, ada 3 orang musafir. Tiba-tiba turun hujan, mereka masuk ke dalam gua. Ada dalam Sahih Bukhari. Begitu mereka masuk ke dalam gua, yang satu berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Aku juga punya istri dan anak-anak. Ketika aku pulang ke rumah, aku bawa susu kambing. Lalu susu kambingku itu aku pegang. Anakku menangis kelaparan, istriku pun menangis belum makan. Tapi aku tunggu ayah dan ibuku sampai mereka bangun, lalu aku berikan. Lalu kemudian yang satu lagi mengatakan, aku punya pembantu. Pembantuku ini sudah gajian, tapi gajinya tidak diambil, gajinya aku pegang. Lalu gajinya itu aku belikan ke kambing. Setelah aku belikan ke kambing, tiba-tiba dia datang.
Lalu aku panggil dia, pembantu, ini gajimu. Yang dulu tidak kau ambil. Sudah aku belikan kambing semua. Ambillah kambing ini semua milikmu. Kedua orang ini bertawassul dengan amalnya ini. Dengan sodakoh. Yang satu sodakohnya kepada ayah ibunya, baktinya. Yang satu sodakohnya kepada pembantunya. Lalu apa yang terjadi? Pintu gua terbuka. Jadi keutamaan sodakoh yang ketujuh adalah sababun min asbabi istijabatid du'a. Salah satu sebab terkabulnya doa adalah dengan sodakoh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Doa itu jangan doa aja, tapi mesti ada wasilah, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bi sadaqati. Aku bertawassul kepada engkau dengan sedekah. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Adapun bertawassul dengan wali-wali, maka ditulis di situ oleh ahli hadis dari Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, tentang bertawassul dengan wali-wali, nabi-nabi dan orang soleh. Terjadi ikhtilaf antar ulama. Tapi bertawassul dengan amal soleh, bil khususnya lagi bertawassul dengan sedekah, tak ada ikhtilaf. Itulah makanya biasanya kita sebelum berdoa baca Fatihah. Jadi sebenarnya tradisi membaca Fatihah sebelum berdoa adalah bertawassul dengan amal soleh. Amal solehnya Al-Fatihah. Karena bacaannya mungkin sama semua. Adapun bertawassul dengan sedekah, maka tidak kita lakukan karena sedekah kita yang berbeda-beda dan sebagian tidak mau menyebutkan itu terdengar oleh manusia untuk menjaga diri dari riya. Tapi kalau dia di tengah malam sendirian, maka dia katakan, Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada engkau dengan sedekahku seperti yang dilakukan 3 orang di dalam gua yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Yang ke-8, as-sadaqatu tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala'. Dulu kita mengenal ada di kampung istilah sedekah tolak bala. Sedekah tolak bala. Mau buka kebun, mau tanam padi, sedekah tolak bala. Mau pindah rumah, sedekah tolak bala. Mau buka ruko, sedekah tolak bala. Baik, tak salah. Yang salah adalah ketika darah ayam itu disiram-siramkan ke dinding. Ini tak betul. Jadi sedekah tolak balanya ada dalam hadis. Shadaqatu tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala. Hadis ini rawahul Khatib al-Baghdadi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib al-Baghdadi. Lalu kemudian tentang masalah sedekah. Sedekah menolak segala bala bukan tradisi. Bukan tradisi, tapi dia adalah amalan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi mesti kita lanjutkan, kita ajarkan anak-anak kita bahwa bersedekah menolak bala. Poin yang ke-9, orang-orang yang kalau mati dia minta hidup lagi supaya dia bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahkanlah umurku walau sekejap sejenak saja, as-sadaqah, aku mau bersedekah. Jadi orang-orang mati itu semuanya mau bersedekah. Tidak ada dia katakan laula akhartani ila ajalin qarib fa'tamir. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'ahajju. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'ujahidu. Enggak. Kalau kau tambah umurku, aku mau berjihad. Kau tambah umurku, aku mau. Kau tambah umurku, aku mau. Enggak. Tapi dia katakan, laula akhartani ila ajalin qaribin fa'as-saddaqah. Aku mau bersedekah. Ya, jadi kata ulama, kenapa mereka minta sedekah? Karena haji mabrur balasannya nanti di surga. Tapi ketika sedekah di liang lahat di kubur itu dia sudah melihatkan keutamaan sedekah-sedekahnya. Sedekah itu menolong dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yaitu di antara keutamaan sedekah, kenapa mereka orang-orang yang mati jenazah-jenazah itu kalau hidup lagi mereka mau bersedekah. Poin yang ke-9, poin yang ke-10, di antara yang tetap mengalir adalah sedekah. Hadis Muslim, rawahu Muslim. Idza matal insan, bunyinya bukan idza mata ibnu Adam. Yang ada dalam Sahih Muslim, idza matal insan. Jadi kalau kita mau meriwayatkan, kita pakai sesuai yang ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putus amalnya. Illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa'u, waladun salihun yad'u lah. Jadi itu diperkuat lagi dalam hadis lain. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara amal-amal yang tetap menyertai seseorang
setelah dia meninggal dunia, teruslah disebutkan di situ beberapanya, dan secara umum seluruhnya itu adalah sedekah, sedekah, sedekah. Jadi ini keutamaan yang ke-10, bahwa sedekah menyertai kita sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ma min muslimin yusbihu. Setiap seorang muslim hidup dia sampai subuh besok. Siapa yang hidup sampai subuh besok, dikirim Allah malaikat. Malaikat itu berdoa, mendoakan dia. Maka untuk mendapatkan doa malaikat, keutamaan yang ke-11, orang yang bersedekah mendapatkan doa malaikat. Doa malaikat itu adalah Allahumma atimun fiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ini kasih ganti. Allahumma atimun fiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasih ganti, ya Allah. Dan menolak doa malaikat yang satu lagi. Satu lagi malaikat mendoakan Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah ini mumsik, menggenggam, mumsikan talafa. Maka berikanlah dia talaf, kebinasaan, kehancuran. Tak ada barokahnya. Karena ada juga sebagian kita berpikir, itu tetangga saya tidak pernah sedekah, tidak pernah bayar zakat, kenapa rezekinya banyak? Yang dimaksud di sini adalah la barakata fi, la barakata fiha. Tidak ada barakah di dalam, la barakata fihi, tidak ada barakah dalam hartanya. Nah ini di antara keutamaan yang ke-11. Yang terakhir yang ke-12, ketika Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau ketika itu melihat Jibril alaihi salam, dia Nabi SAW melihat ada orang yang menanam, yahsudu yauman, memanen dia, setelah dipanen kemudian tumbuh lagi. Biasanya kalau sawit setelah dipanen 10 hari, seminggu baru bisa panen lagi. Dan padi mungkin 3 bulan paling cepat, 6 bulan, setahun. Tapi ini bisa semuanya, begitu dipanen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Nabi bertanya, siapa ini Jibril? Jibril menjawab, itulah orang-orang yang berjihad. Berjihad itu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dulu. Jadi orang yang berjihad dengan hartanya, membangun masjid, maka bersedekah, menyekolahkan anak yatim dan duafa, free, gratis, maka sesungguhnya dia terus memanen tanpa putus sampai hari kiamat. Itulah yang dibacakan oleh qari guru kita tadi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah mi'ah hatta sab'a mi'ah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kuasa untuk melipat gandakannya lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya. Saya cukupkan sampai 12 poin fadilah sedekah. La ala sabilit tahdid. 12 ini bukan batasan. Mungkin nanti guru-guru kita, kiai-kiai kita yang lain memberikan sampai 15, 16, 17. Ini hanya ala sabilin namuzaj. Hanya sebagai contoh sampel saja dari beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah. Tapi di balik keutamaan ini sebenarnya ini motivasi kita untuk mencari harta. Karena untuk apa kita kaji keutamaan sedekah kalau yang mau disedekahkan tidak ada. Sama juga seperti cerita masalah zakat madu, zakat zakat rikas, barang tambang, temuan, zakat ini segala macam. Tapi ternyata ketika mau dizakati, barangnya tidak ada. Sama juga membahas tentang faraid, harta warisan. Ada yang 1/8, 1/4, 1/2, 1/3, 1/6. Tapi ternyata hartanya tidak ada. Sesungguhnya substansi balik ini semua adalah bahwa Islam mengajarkan ada dulu hartanya. Berarti kita mesti berusaha. Kalau ada harta bisa jadi faraid, warisan. Kalau ada harta bisa jadi wakaf. Kalau ada harta baru jalan fikih muamalah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita IKPM tidak hanya paham agama, tapi mereka banyak yang entrepreneur, sukses-sukses. Mudah-mudahan video ini ditonton, mengulang kaji kita dulu, pernah kita pelajari di kelas, dan mereka mengamalkannya insya Allah. Itulah 12 poin keutamaan fadilah sedekah. Saya cerita sedekah secara umum. Dimasuk juga di dalamnya sedekah, zakat, wakaf, infak, wasiat, dan hibah. Ya, tadi disampaikan setelah menyampaikan materi langsung doa. Karena tidak ada tanya jawab, maka di akhir majelis ini saya membaca doa al-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan doa balasannya sama. Bagaimana tadi ada tawassul dengan amal soleh, kita bertawassul dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau bertawassul dengan amal soleh kami, dengan bacaan Al-Fatihah kami, dengan sedekah-sedekah kami. Anti yassir lana umurana, mudahkan urusan kami. Wa taqdi hajatina, tunaikan hajat kami. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Wa tarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah, kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa anta ja'ala abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Hafizul Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma hafizna min kulli su' wa syar, jaga kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang, bil khusus IKPM, orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.